الحمد لله نحمده حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, kita baru saja menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan waktu dari maghrib ke isya ini untuk mengkaji al-Islam yang terkait dengan salawat, ya. Kita sering mendengar bahwa kalau orang itu bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepada mereka. Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Mari kita camkan supaya jelas bagaimana Allah bersalawat itu. Di dalam Al-Quran, saudara-saudara, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala ayatnya nomor 156. Silakan dilihat surat Al-Baqarah 156 157. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Seseorang yang mendapat musibah, ya, apakah itu kematian atau musibah yang lain, kemudian mengembalikan persoalannya kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, makhluk Allah, dan kepada Allah kami kembali. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dikatakan yastarji, mengembalikan semua problemnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalu dia sabar, dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah, oleh Allah diberi tiga balasan. Yang pertama adalah as-salam minallah, ada salawat dari Allah. Yang kedua, ar-rahmah minallah, Allah merahmati orang yang mengembalikan masalah atau problemnya kepada Allah. Yang ketiga, Allah mempertegas bahwa mereka yang melaksanakan ungkapan ketika mendapat musibah dikembalikan kepada Allah itu akan mendapat jalur menuju hidayah Allah. Jadi ayatnya berbunyi ulaika alaihim salawat. Kepada mereka itu diberikan oleh Allah salawat. Itu bentuk jamak dari as-salat. Salawat itu banyak salawat diberikan oleh Allah kepada orang yang mengembalikan semua persoalannya itu kepada Allah. Dan yang kedua, rahmah, diberi rahmat oleh Allah. Artinya Allah menyayangi mereka itu. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka itu adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Sehingga ketika kita susah kemudian mengembalikan urusannya kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, itu nanti oleh Allah dikasih ketenteraman, dikasih kesabaran, kekuatan untuk bisa menerima musibah itu, dan dirahmati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah itu mahal sekali. Nah, para ahli tafsir banyak yang mengartikan sholawat itu rahmat Allah. Tetapi dari ayat ini
tampak sekali bahwa salawat dan rahmat itu beda. Allah menyatakan ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Ada salawat, ada rahmat. Jadi beda. Akhirnya para ulama kemudian berkesimpulan, walaupun masih banyak yang mengatakan bahwa salawat itu rahmat Allah, tapi banyak yang mengatakan salawat itu kita tidak tahu bagaimana itu yang diberikan oleh Allah, tetapi sesuatu yang sangat menguntungkan kita. Kalau kita mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah dan kita diberi hidayah. Apa maksudnya ini diberi hidayah ini? Artinya ketika kita menghadapi kesulitan itu, kita tidak lepas kendali. Ada orang yang imannya tidak kuat, misalnya orang yang tidak beriman apalagi, ya, ditinggal suaminya atau anaknya meninggal dunia, dia menangis, meronta-ronta, protes. Yang seperti ini orang yang tidak punya iman atau imannya sangat rendah sekali nilainya, tidak dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau orang itu mengembalikan semuanya kepada Allah, lalu dia menjadi tegar, lalu dia bisa berpikir positif. Ya sudahlah, toh kalau misalnya kematian, siapa yang tidak mati itu? Saya kan tidak bisa mengendalikan kehidupan saya sendiri. Manusia itu kehidupannya itu diberikan oleh Allah dan dikendalikan oleh Allah. Kapan dicabut, dan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, tidak mungkin digeser oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sakit parah, sudah koma berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi tidak mati. Terus masih seperti itu. Ada orang koma sampai 10 tahun misalnya. Apa di balik ini? Ini ujian Allah. Yang sakit itu diuji, keluarganya juga diuji. Kalau dia sabar, wah, mendapat pahala. Orang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi balasan orang sabar itu bighairi hisab. Bighairi hisab itu tidak ada batasnya. Bighairi hisab. Besar sekali nilainya orang sabar itu. Kalau betul-betul dia sabar, nanti akan diberi oleh Allah balasan yang luar biasa. Nah ini yang pertama ya. Jadi kalau ada orang mengembalikan semua urusannya itu kepada Allah, disalawati Allah, dirahmati dan diberi petunjuk. Dan yang kedua saudara adalah orang yang bersalawat kepada Nabi. Mudah sekali salawat itu. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, wajahnya berseri-seri. Tampak wajahnya itu bahagia, senang gitu hidupnya itu ya. Lalu para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, asbahtal yawma tayyiban nafs, yura fi wajhikal bishr." Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat wajah Nabi pagi hari ini tampak berseri-seri seperti Rasulullah baru mendapatkan sesuatu yang membuat Rasulullah berbahagia, bergembira Rasulullah SAW." Lalu Nabi menjawab, "Ajal, benar, memang saya hari ini sangat senang sekali dan sangat bersyukur kepada Allah, berbahagia." Lalu Rasulullah menceritakan, kata beliau, "Atani atin min Rabbi azza wa jalla." Saya didatangi utusan Allah, maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa pesan, faqala. Pesan Allah disampaikan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril, dan Allah mengatakan, "Man shalla alaika min ummatika salatan." Coba perhatikan ya. Allah mengatakan Muhammad, jadi Rasulullah berbicara pada Rasulullah, siapa dari umatmu yang bersalawat kepadamu, untukmu satu kali saja. Man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu, oleh Allah diberi balasan. Kataba itu ditulis, maksudnya itu
sangat meyakinkan ini. Sesuatu yang ditulis itu kan melekat ya. Kata Rasulullah, kataballahu lahu asyra hasanah. Coba bayangkan saudara ya. Diberi oleh Allah 10 kebaikan. Hanya bersalawat 1 kali saja. Kemudian wa maha anhu asyra sayyi'at. Diampuni dosa-dosa kecil. Sayyi'at itu dosa kecil ya. 10 dosa kecil dibersihkan. Kemudian wa rafa'a lahu asyra darajat. Diangkat harkat dan martabatnya 10 derajat. Wa radda alaihi mithlaha, dan Allah merespon seperti yang dia katakan. Kalau 1 kali ya dikasih 10 kali, kalau 2 kali ya kasih 20 kali. 1 banding 10. Seperti ini saudara salawat. Hadits ini sahih. Lalu orang tidak begitu memperhatikan salawat. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mencatat ada kira-kira 40 keuntungan orang yang bersalawat itu. Anda kalau dalam kesulitan, coba ada salawat. Anda pada waktu merasa sempit, kalau dalam bahasa yang umum itu stres ya, coba Anda selesaikan dengan salawat. Dan setiap orang yang bersalawat itu nilai dan kadarnya itu beda-beda. Orang yang paling baik salawatnya adalah orang yang hidupnya selalu berusaha meniru Rasulullah dalam berakhlak. Kalau Anda dalam hidup ini selalu merujuk pada Nabi, ketika duduk bagaimana Rasulullah duduk ditiru, ketika Rasulullah tidur, ketika makan, ketika kawin, ketika berbicara, ketika bertemu orang, semuanya itu diajarkan oleh Rasulullah akhlak yang mulia. Dan tidak ada orang yang akhlaknya melebihi Rasulullah. Rasulullah itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba Allah yang berakhlak mulia sekali. Luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian saya hormati, di dalam surat Al-Ahzab ayatnya nomor 56 ada penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Ya, inilah tentang salawat itu. Anda baca surat Al-Ahzab ayat nomor 56. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini saudara sangat khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai kehormatan, tetapi yang harus kita syukuri, sesudah Allah mengumumkan bahwa kita sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah mengumumkan bahwa Allah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu bersalawat untuk Nabi. Subhanallah. Nah, kemudian diartikan kan oleh para ahli tafsir, banyak yang mengatakan bahwa itu rahmat Allah. Tetapi dari ayat yang tadi saya bacakan itu sepertinya jelas sekali rahmat Allah dengan salawat itu beda. Yang penting bahwa salawat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu sangat istimewa, dan itu dalam bentuk kalau dari gramatikarnya bahasa Arab ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bukan past tense. Fi'il mudhari' itu artinya terus menerus. Yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehormatan yang enggak bisa ditandingi dengan apapun dan oleh siapapun. Nah, kemudian yang menarik perhatian lagi, kita disuruh bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah.
Allah kemudian memerintahkan, hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah, ucapkan salawat dan ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang ahli Al-Quran yang kenamaan dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, memberi komentar dari perintah Allah, kita diperintahkan untuk salawat ini. Ini adalah taklif tashrifi. Taklif itu kewajiban. Kita diperintahkan sholat itu taklif. Nah, orang yang sudah wajib mengerjakan kewajiban yang diberikan oleh Allah namanya mukallaf. Anak-anak belum mukallaf. Jadi taklif itu kewajiban. Tapi yang satu ini kewajiban kehormatan. Artinya kehormatan itu kita dihormati oleh Allah, supaya bukan hanya Nabi yang mendapatkan salawat dari Allah, tapi juga umatnya. Maka ini saudara, kesempatan yang luar biasa. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sangat istimewa. Kalau kita tidak menggunakan ini, sangat rugi. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat itu orang yang paling banyak bersalawat. Ketika orang itu bersalawat, ya, itu artinya melakukan sesuatu yang selaras dengan apa yang dikerjakan oleh Allah dan para malaikat. Diartikan kalau malaikat itu bersalawat, malaikat itu beristighfar dan berdoa untuk Nabi. Kalau kita bersalawat, kita minta kepada Allah supaya Nabi kita itu disalawati. Jadi kalimat salawat itu kan biasanya kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, salawatilah Rasulullah itu. Dan ini kenapa kita mengucapkan seperti itu? Karena diajari oleh Nabi. Ketika ada orang berkata, ya Rasulullah, kami sudah mengerti bagaimana memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum, ya. Lalu bagaimana bersalawat kepada Nabi? Orang bertanya begitu kepada Nabi. Lalu Nabi mengajarkan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini harus dibaca wajib ketika kita sholat. Kenapa kok Nabi Ibrahim saja yang disebutkan? Sehingga salawat ini, salawat yang paling panjang yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Karena pada waktu Rasulullah Mi'raj bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, balligh li ummatika minni assalam. Nabi Ibrahim itu pesan kepada Nabi supaya salamnya disampaikan kepada umat Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasulullah pulang dari Mi'raj, mengajarkan kepada umatnya, kalian mendapat salam dari Nabi Ibrahim dan balaslah salamnya Nabi Ibrahim itu dalam sholat. Sehingga salah satu yang wajib harus dibaca di dalam sholat itu adalah bersalawat untuk Nabi, yang kemudian ditambah bersalawat untuk Nabi Ibrahim, bersalawat untuk Nabi dan keluarga Nabi, pengikut Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu artinya keluarga Nabi, tapi juga berarti pengikut Nabi. Al itu bisa keluarga, bisa pengikut. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim dan mengikut Nabi Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berilah barakah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Engkau adalah Hamid, sangat terpuji, dan Majid. Ini redaksi yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara, rugi sekali
kalau kita itu tidak bersalawat atau sedikit bersalawat. Karena kalau kita itu banyak bersalawat, itu implikasinya kita akan sering ingat Nabi. Selain pahala, kita ingat Nabi. Kita membuat komitmen kepada Nabi. Kalau saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hada tahiyatu i'zazin wa hubb. Ini adalah ucapan selamat kepada Nabi, hormat kepada Nabi, dan merupakan tanda cinta kami kepada Nabi. Salawat juga berarti pengakuan. Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya saya akan konsisten mengerjakan atau mengikuti ajaranmu ya Rasulullah, dan saya akan bela ajaranmu ya Rasulullah. Itu artinya, dan saya akan bela Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengganggu Rasulullah lalu kita tidak tersinggung, itu artinya kita tidak cinta kepada Nabi. Dan Rasulullah sering kali diganggu, sering kali orang-orang di luar Islam itu melecehkan Rasulullah. Kita kalau diam saja, ya biarkan saja, tidak ada rasa apa-apa, berarti belum cinta kepada Nabi. Sedangkan saudara-saudara, cinta kepada Nabi itu disabdakan oleh Rasulullah merupakan tanda keimanan. Hadis sahih, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in bal wa min nafsihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu belum bisa dikatakan imannya berkualitas sebelum dia cinta kepada Nabi, melebihi cintanya kepada anaknya. Tidak mudah itu. Orang pasti cinta kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada semua orang. Jadi kalau kita itu banyak bersalawat, itu tandanya kita selalu ingat Nabi. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Orang itu kalau cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang atau kepada Allah, yang dicintainya itu pasti banyak diingat, banyak disebutkan. Tandanya orang yang dekat kepada Allah dan cinta kepada Allah banyak berzikir. Tandanya orang yang cinta kepada Nabi banyak bersalawat, banyak mengingat ajarannya. Itu tandanya seperti itu. Jadi salawat itu salah satu tanda kita ini dekat dengan Nabi. Kalau saya mengatakan qala Rasulullah SAW, lalu Anda yang mendengar ini tidak ada rasa apa-apa di sini, tidak tersentuh, ya, itu artinya belum punya rasa cinta. Kalau sudah punya rasa cinta, mendengar Rasulullah disebutkan, terbayang di depannya itu Rasulullah SAW. Jadi saudara-saudara, salawat ini perlu sekali diperhatikan dan perlu sekali dikerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita nanti mendapat syafaatil udma. Nah, kemudian para ulama memberi tuntunan, ya, bagaimana caranya supaya tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah itu ada di dalam hati kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak ada beberapa poin yang diajarkan oleh para ulama agar kita ini bisa menumbuh suburkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah cinta kepada Rasulullah itu pasti cinta kepada Allah. Yang pertama, saudara, banyak bersalawat. Jadi kalau kita merasa belum ada rasa dengan Nabi, coba diperbaiki dengan salawat. Rasulullah bersabda dalam hadits sahih, man asbaha wa amsa yusalli alayya ashran adrakathu syafaati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memasuki hari pagi dan malam kemudian bersalawat untuk aku 10 kali saja, istiqomah tiap hari 10 kali salawat, kata Rasulullah, adrakathu syafaati, nanti bisa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sulit. Tapi tidak semua orang memperhatikan ini, kecuali orang yang mengerti dan orang yang ingin mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara-saudara sekalian saya hormati, Allah melekatkan
janjinya akan mencintai hambanya kalau hambanya itu mengikuti Rasulullah SAW. Itu tercantum di dalam surat Ali Imran 31. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan janji Allah itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Anda baca nanti surat Ali Imran 31, Allah menyatakan, katakan, siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada para sahabat, untuk kita semuanya ini. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kalian itu cinta kepada Allah. Allah ingin bukti. Kalau ditanya, Anda cinta kepada Allah? Cinta saya kepada Allah. Anda cinta kepada Rasulullah? Cinta. Buktinya apa? Nah, Allah dalam ayat ini minta bukti, dan buktinya itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, ya Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. yakni ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda selalu mengikuti Rasulullah, salatnya mengikuti Nabi, bekerjanya mengikuti Rasulullah, mau tidur mengikuti Nabi, mau makan, mau kawin, mau bertemu, mau rapat, mau segala macam, selalu yang diingat itu Rasulullah. Ini membuat kita nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjabat tangan misalnya, yang gampang saja, yang ringan-ringan saja. Anda kalau berjabat tangan, kalau Anda itu katakan fanatik kepada Nabi, ingin mendapat pahala terus begitu ya. Misalnya Anda masuk di ruangan, lalu Anda mengucap Assalamualaikum, lalu Anda mau jabat tangan. Kalau Rasulullah itu dari kanan. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Rasulullah itu dalam semua urusannya beliau senang memulai dari kanan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda kalau sudah terbiasa mengikuti Nabi, semuanya nanti tertata seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bisa membangun budaya selalu mengikuti Rasulullah, Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu dicintai Allah, selesai sudah. Betapa untungnya orang dicintai Allah. Coba bayangkan. Jadi kalau Anda selalu mengikuti bagaimana caranya Nabi, mau tidur doanya bagaimana, ditiru. Mau pergi perjalanan ditiru. Mau apalagi mau ibadah haji, semuanya ditiru, semuanya Rasulullah, serba Rasulullah ya, ditiru seperti itu. Nah, kemudian bersalawat untuk Rasulullah. Itu ucapan terima kasih juga kepada Nabi. Karena saya tanya seringkali dalam pengajian-pengajian itu, apa Anda ini merasa bahwa Anda itu murid Nabi? Tidak banyak orang merasa itu. Dari tadi saya berbicara, ini pelajaran yang diberikan oleh siapa? Oleh guru saya. Dari mana gurunya itu dapat? Kalau diteruskan itu semua, gurunya itu adalah Rasulullah SAW. Tidak ada orang mengenal Al-Quran kalau tidak dari Nabi. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah dari Allah kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya. Maka kalau kita ini memahami itu saja, satu poin itu saja, kita akan hormat kepada Nabi. Kita akan selalu berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dari apa yang menjadi topik bahasan malam hari ini adalah, mari kita bangun budaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari perintah Allah agar kita ini bersalawat kepada Nabi itu kita laksanakan, dan semakin banyak kita bersalawat itu semakin baik, semakin dekat kita ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan cerita tentang pengalaman orang banyak sekali di buku-buku yang berbicara tentang Rasulullah, tentang salawat Rasulullah, itu banyak sekali buku-bukunya ya. Kalau Anda misalnya ingin mencoba, silakan dicoba. Saya anjurkan begini saja. Kalau misalnya cuma didengarkan kemudian bertanya-tanya apa ya benar ya, Anda rugi nanti. Tapi coba Anda coba. Mulai besok kalau misalnya belum biasa salawat ya,
belum biasa bersalawat, mulai besok Anda usahakan salawat pagi hari dan malam hari, 10-10 saja. Nah kemudian kalau Anda dalam keadaan susah atau dalam keadaan sulit, atau saya sudah mencoba ini, saya sudah mencoba, asalkan Anda punya keyakinan, ya, punya keyakinan. Mencoba itu bukan berarti tidak percaya, tapi saya ingin mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama dan para sahabat Nabi. Jangan berpikirnya tuh benar apa enggak ini. Kalau begitu itu ini bukan hipotesa ini, ya. Agama ini bukan hipotesa. Anda kerjakan atau Anda tidak kerjakan, silakan. Tapi kalau sudah Anda kerjakan, Anda penuh keyakinan, dari situ nanti kemudian istiqomah. Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati sholat walaupun sholat tiap hari? Karena belum istiqomah dalam berkhusyuk. Kenapa tidak semua orang yang membaca Quran itu bisa merasakan lezatnya Quran itu? Karena belum bisa merasakan bahwa ketika membaca itu, ini Allah berbicara kepada saya. Termasuk juga salawat. Ketika Anda salawat itu, di depan Anda itu mestinya ada Rasulullah di benak Anda itu, ya. Saya mengikuti perintah Allah. Dan salawat ini bukan hanya hadis, ayat Quran. Nggak ada ulama yang berselisih. Nggak ada ulama yang berselisih tentang perlu dan tidaknya salawat ini. Perintah, semua madhab mengatakan ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Yang terakhir, saudara, saya ingin membaca satu ayat lagi di dalam surat An-Nisa untuk lebih meyakinkan betapa kedudukan Rasulullah di hadapan Allah itu sangat istimewa dan tinggi sekali. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya nomor 80. Silakan dilihat. An-Nisa ayat 80, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ini hebat sekali. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kata Allah, siapa yang mengikuti Nabi, jadi Nabi memerintahkan kita makan tangan kanan misalnya. Lalu Anda pada waktu makan tangan kanan itu sadar Anda, ya. Itu perlunya bedanya orang yang mengikuti Nabi dan sadar mengikuti Nabi dengan yang cuman otomatis saja. Tapi yang sadar, saya makan tangan kanan ini karena perintah Nabi. Saya tidur sebelah kanan ini karena saya meniru Nabi, yang orang yang seperti itu. Kemudian Anda istiqomah, baru Anda nanti akan merasakan buahnya itu, ya. Kalau Anda bersalawat kemudian istiqomah, berulang kali, lama kelamaan nanti Anda akan merasakan buahnya itu. Nah, Allah dalam ayat ini mengatakan siapa yang mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Siapa yang mematuhi Rasulullah berarti mematuhi Allah. Jadi masuk masjid kaki kanan itu perintah Nabi itu. Lalu Anda laksanakan, itu berarti Anda mengikuti perintah Allah. Diangkat oleh Allah, siapa yang mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Siapa yang mematuhi Rasulullah berarti mematuhi Allah. Lalu yang tidak, wa man tawalla, kalau ada orang yang tidak peduli dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau ditinggalkan saja, dianggap remeh saja, enggak dikerjakan, Allah mengatakan wa man tawalla fama arsalnaka alaikum hafidha. Kalau tidak mau engkau, yakni Rasulullah SAW, tidak saya utus untuk mengurusi orang seperti itu. Wa ma'al rasul illal balagh. Rasulullah menyampaikan saja. Kalau ada yang tidak mau, Allah tidak memerintahkan orang yang tidak mau itu coba kamu desak supaya mau, enggak. Dibiarin aja. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau silakan. Ada resikonya sendiri. Termasuk juga perintah salawat ini. Kalau Anda misalnya tidak mau melaksanakan, Rasulullah cukup menyampaikan saja. Dan kita sebagai penerus tugas Rasulullah juga cukup menyampaikan saja. Sampaikan. Wa ma'al rasul illal balagh. Silakan. Nah, kalau Anda ingin menikmatinya, silakan dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan pengertian. Itu yang penting.
Mungkin ada orang salawat tapi tidak mengerti ya. Seniman-seniman juga banyak yang bersalawat, berdendang dengan salawat macam-macam. Kita nggak tahu apakah dia merasakan bahwa itu sebagai ibadah. Kita nggak tahu ya. Tapi kita kalau sudah meyakini ini, laksanakan ini sebagai ibadah, laksanakan sebagai kepatuhan, nanti buahnya akan diberikan oleh Allah. Karena kita mematuhi Rasulullah itu berarti mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara, kajian malam hari ini menambah wawasan keislaman kita, khususnya yang terkait dengan salawat ini, dan semoga kita terbimbing oleh Allah untuk bisa menikmati salawat ini dan menumbuh sumberkan rasa cinta kepada Nabi dengan banyak bersalawat, kemudian ditambah lagi dengan banyak belajar tentang sirah Rasulullah SAW, kemudian ditambah lagi dengan berusaha untuk sebanyak mungkin meniru Nabi. Dan satu lagi, kalau anda ingin menikmati semakin bisa dirasakan, datanglah ke Madinah untuk berziarah di Masjid Rasulullah dan kemudian duduk di makam Rasulullah. Sesudah anda belajar tentang Rasulullah, nanti anda baru bisa merasakan nikmatnya berdekat-dekat dengan Rasulullah di Madinah itu. Ada 4 ini ya yang dianjurkan oleh para ulama. Yang pertama, mempelajari sejarah Nabi, sirah Rasulullah. Yang kedua, mengikuti perintahnya. Yang ketiga, banyak bersalawat. Yang keempat, kalau ada rezeki, anda laksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian anda datang ke Madinah. Di sana banyak athar, banyak tanda-tanda yang dikerjakan oleh Rasulullah di Madinah ini. Itu akan bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.